Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Apoteker Citra Yulianda Farilawati M.Fram. Yang saya hormati Bapak Apoteker Dr. Andes Burhanuddin Gumai MM. Yang saya hormati Bapak Apoteker Dani Prasetyo M. Biotik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Uji Gel Lidah Buaya untuk Luka Bakar terhadap kelinci. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yogi S. Mehmet, Prodi S1 Farmasi. Baiklah, pada penelitian saya ini terdiri dari bahasan pokok. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, konsep dan hipotesis. Dan yang keempat, metode penelitian. Langsung saja pada pokok bahasan pendahuluan penelitian uji gel lidah buaya untuk luka bakar terhadap kelinci. Dilatar belakangi, menurut riset kesehatan Departemen Kesehatan RI 2007, prevalensi luka bakar di Indonesia tertinggi terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Riau sebesar 3,8%. Derajat luka bakar yang paling banyak ditemukan yaitu derajat 2 dengan 36 kasus atau 46,7% dari seluruh kasus luka bakar yang didapatkan. Persentase luka bakar yaitu luas luka bakar 1-10% sebanyak 37 kasus atau 36,3%, dan penyebab yang paling banyak adalah akibat air panas, didapatkan 30 kasus yang terbanyak pada kelompok umur 1-10 tahun dengan 19 kasus. Luka bakar adalah kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti air, api, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Salah satu tanaman yang berkhasiat untuk menyembuhkan luka bakar adalah lidah buaya Aloe Vera L. Secara tradisional, penggunaan lidah buaya sebagai obat luka bakar yaitu dengan cara dioleskan. Tanaman lidah buaya, daun akarnya mengandung sponin dan flavonoid. Di samping itu, daunnya mengandung tanin dan polifenol. Sponin yang memiliki kemampuan sebagai pembersih sehingga efektif untuk menyembuhkan luka bakar terbuka. Sedangkan tanin dapat digunakan sebagai pencegahan terhadap infeksi luka karena mempunyai daya antiseptik dan obat luka bakar. Flavonoid dan polifenol mempunyai aktivitas sebagai antiseptik. Identifikasi masalah. Yang pertama, Simplicia. Yang digunakan dalam penelitian ini merupakan daun lidah buaya Aloe Vera L yang sudah tua dengan kondisi segar, diambil langsung dari perkebunan. Dalam penelitian ini, bentuk sediaan yang digunakan dalam formulasi gel lidah buaya Aloe Vera L adalah sediaan gel dengan bahan tambahan gliserin 10%, propilenikol 5%, NaCMC 5%, dan Aquades 10%. Yang ketiga, melihat pengaruh formulasi terhadap kestabilan gel dari lidah buaya Aloe Vera L. Dan yang keempat, dalam penelitian hewan percobaan yang digunakan adalah kelinci lokal. Yang kelima, melihat variasi konsentrasi gel. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah gel lidah buaya Aloe Vera L berkhasiat dalam proses penyembuhan luka bakar terhadap kelinci? Yang kedua, berapa lama gel lidah buaya dalam proses penyembuhan luka bakar terhadap kelinci? Yang ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi gel terhadap luka bakar pada kelinci? Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti, yaitu memperluas pengetahuan peneliti dalam pembuatan formula gel lidah buaya Aloe Vera L dengan evaluasi fisik. Dan yang kedua, bagi akademik sebagai bahan referensi acuan di perpustakaan untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagi masyarakat untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gel. Nah,
bagi masyarakat, memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang khasiat gel lidah buaya sebagai obat luka bakar. Tinjauan pustaka. Penyembuhan luka bakar dapat dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, fase inflamasi. Fase yang berentang dari terjadinya luka bakar sampai 3-4 hari. Fase luka bakar. Dalam fase ini terjadi perubahan vaskuler dan proliferasi seluruh darah. Luka mengalami agregasi trombosit dan mengeluarkan serotonin, mulai timbul epitelisasi. Fase fibroblasti. Fase yang dimulai pada hari ke-4-20 pasca luka bakar. Pada fase ini timbulnya serabut fibroblas yang membentuk kolagen yang tampak secara klinis sebagai jaringan granulasi yang berwarna kemerahan. Fase maturasi. Terjadi proses pematangan kolagen. Pada fase ini terjadi pula penurunan aktivitas seluler dan vaskuler, berlangsung hingga 8 bulan sampai lebih dari 1 tahun, dan berakhir jika sudah tidak ada tanda rentang. Bentuk akhir dari fase ini berupa jaringan yang berwarna pucat tipis, lemas, tanpa rasa nyeri atau gatal. Kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini, sediaan konsentrasi gel lidah buaya dibagi 3 konsentrasi. Yang pertama, gel lidah buaya dengan konsentrasi 5%. Yang kedua, gel lidah buaya dengan konsentrasi 10%. Dan yang ketiga, gel lidah buaya dengan konsentrasi 15% untuk penyembuhan luka bakar terhadap kelinci. Hipotesis mayor. Yang pertama, formulasi gel lidah buaya aloe vera L mempunyai potensi penyembuhan luka bakar terhadap kelinci. Dan hipotesis minor, yang pertama, ada pengaruh konsentrasi gel lidah buaya terhadap penyembuhan luka bakar terhadap kelinci. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen, yaitu penelitian yang dilakukan di laboratorium dalam pembuatan sediaan gel lidah buaya dengan varian konsentrasi 5%, 10%, dan 15%, yang kemudian akan diuji pada kelinci yang telah diberi luka bakar sebelumnya. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli-September 2021. Tempat penelitian dilaksanakan di Laboratorium Farmasi Universitas Khadir Bangsa, Palembang. Selanjutnya, formulasi gel lidah buaya aloe vera L. Pada penelitian ini dibuat sediaan gel dengan variasi konsentrasi, yaitu 5%, 10%, dan 15% sebanyak 25 gram untuk 21 kali pemakaian selama 7 hari pengamatan. Formula gel lidah buaya aloe vera 5% didapatkan lidah buaya 1,25 gram dan NaCMC didapatkan 1,25 gram dan gliserin didapatkan 2,5 gram. Propilenikol didapatkan 1,25 gram. Aquades 25. Pengumpulan data. Yang pertama, primer. Data ini diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium dengan uji sifat fisik gel lidah buaya aloe vera L, mulai dari organoleptik, homogenitas, dan pH. Yang sekunder, data yang penunjang yang diperoleh dari buku-buku atau pustaka yang berkaitan dengan judul yang diambil dan dihasilkan penelitian lain. Pengolahan data menggunakan MS Excel dan aplikasi SPSS. Selanjutnya, analisis data yang digunakan. Pengukuran dilakukan 1 kali setiap hari setelah pelakuan yang dilakukan dengan DX1
2,3 sama dengan rata-rata diameter luka bakar setiap ulangan perlakuan. D sama dengan banyaknya perlakuan dihitung dengan menggunakan rumus dx sama dengan AL plus A2 plus A8 bagi 8. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode ANOVA satu arah untuk melihat apakah gel yang dibuat memiliki efek penyembuhan luka terhadap luka bakar. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, variable independent, terdiri dari 5. Yang pertama, gel lidah buaya. Kedua, konsentrasi 5%. Ketiga, konsentrasi 10%. Keempat, konsentrasi 15%. Dan yang kelima, obat yang ada di pasaran, Providon iodine. Dan variable dependent terdiri dari 3, fase inflamasi, fase fibroblasti, fase maturasi. Baiklah, sekian penjelasan dari penelitian proposal saya. Kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.